melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar nih adik-adik? Oh, pasti semuanya baik dan sehat nih Kak. Puji Tuhan. Kita mau ngapain Kak sekarang? Karena adik-adik sehat, kita mau ajak adik-adik untuk goyangin dulu nih semua badannya. Biar lentur, ya Tuh, Kak? kita mau olahraga dulu. Berarti Benar. semuanya harus Diri. Yuk, berdiri sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi lebih semangat. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Udah capek nih kayaknya kalau Bebe ya. Belum dong. Belum ya, oke. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh silakan duduk dulu. Kita mau berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Siapa yang hari ini seneng banget? Saya. Aku juga. Sukacita ya Kak ya? Sukacita banget. Tapi kita mau lihat dulu nih muka-muka sukacita adik-adik. Coba semuanya Coba kasih semuanya senyum. Iya, gitu baru cantik ganteng ya. Ya bener banget. Kalau gitu yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oke, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
memimpin ibadah kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Frida. Pada minggu ini Kak Frida akan bercerita tentang persahabatan ya. Nah, ada 4 orang anak laki-laki yang duduk di kelas 4 SD, yaitu Rio, Arman, Irsan, dan Hengki. Nah, mereka sudah lama bersahabat ya. Ibu Rio selalu menasehati Rio, walaupun kamu mempunyai sahabat-sahabat di sekolah, tapi kamu juga harus bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, mereka selalu semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah, pada suatu hari saat jam makan siang, mereka berkumpul di kantin. Nah, Rio membuka bekalnya. Teman-teman bertanya kepada Rio, "Rio, kira-kira hari ini kamu bawa bekal apa ya?" "Wah, aku dibawakan bekal dari rumah, yaitu nasi goreng dan buah apel." "Wah, enak tuh," kata temannya ya. Nah, ibuku juga membawakan aku ayam goreng dan sayur bayam. "Hengki, mana kotakmu?" tanya Irsan. Aku hari ini tidak bawa apa-apa teman-teman. Ibuku sedang sakit, ia berbaring terus di tempat tidur. Jadi tidak ada yang masak buat aku dan membawa bekal ke sekolah. "Tenang saja, Heng. Makanan aku banyak kok. Nanti kita makan sama-sama aja ya, teman-teman." Nah, anak-anak mereka membuka bekalnya dan mereka makan bersama. Nah, adik-adik, ketika selesai makan, mereka bermain seperti biasanya ya. Kita kalau habis makan, kadang kita makan cepat-cepat, maunya main. Nah, mereka melihat setumpuk ranting-ranting yang habis dibakar. Nah, lalu Irsan bilang, "Teman-teman, ranting yang habis dibakar ini kan bisa untuk menulis seperti arang ya, sudah menjadi arang. Kita tulis-tulis yuk di tembok sekolah." "Jangan, Irsan, kan tembok sekolah sudah bersih, jangan kita kotori." "Ah, kamu Rio, gak ada yang lihat. Ibu guru tidak lihat. Siapa yang lihat? Cuma kita berempat." Tapi ada Tuhan yang lihat perbuatan kita loh teman-teman. "Aku sih tidak mau ah." "Ya udah, kalau kamu gak mau ya terserah. Pokoknya kami bertiga tetap mau tulis-tulis itu," kata Hengki. Akhirnya mereka mencoret-coret tembok. Sejak saat itu mereka tidak mau bermain lagi dengan Rio. Nah, Rio menjadi sedih. Dia menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya. Rio juga bilang, tidak lama setelah mereka memusuhi aku, mereka sudah punya teman yang baru, sedangkan aku tidak punya. Ayahnya bilang, "Rio, kamu tidak usah sedih, ya. Walaupun kamu tidak punya teman, ya, kamu sudah hidup benar, kamu sudah melakukan apa yang baik." Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita harus seperti Rio ya adik-adik. Kita percaya bahwa adik-adik tidak pernah sendiri. Rio tidak pernah sendiri karena ada Roh Kudus yang selalu mendampingi Rio. Roh Kudus mengajarkan supaya kita hidup benar. Dia juga menghibur di waktu kita susah, menghibur kita di saat kita berdoa, menjaga kita saat kita belajar. Nah, adik-adik, Allah ada dalam persahabatan kita adik-adik. Dia mau adik-adik memiliki hati yang kuat dan semua ada di dalam pertemanan. Nah, mungkin ada teman kita yang tidak kenal Tuhan. Nah, sehingga mereka tidak takut akan Allah. Mereka suka berbuat yang tidak baik, misal berkata kasar,
melawan orang tua, menyontek. Nah, adik-adik, Allah sudah menjadi teman kamu. Nah, biasanya kita kalau akrab dengan Tuhan ya, melalui doa kita, melalui kita rajin baca Alkitab, kita takut loh melakukan hal yang tidak baik seperti menyontek atau melawan orang tua. Nah, perbuatan buruk dari teman-teman bisa merusak kebiasaan baik dari adik-adik. Nah, karena itu Allah mau adik-adik memiliki hati yang kuat dan teguh sehingga tidak terpengaruh dan dengan teman-teman dan melawan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Yuk kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik percaya ya, ketika adik-adik susah, ketika adik-adik sedih, adik-adik gak usah khawatir. Tuhan selalu bersama dengan kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita. Jangan sedih adik-adik, lakukanlah hal yang benar. Karena perbuatan yang benar, itu yang menyukakan hati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Jangan lupa adik-adik hafalkan ayat hafalannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi sahabat kami. Ketika kami susah, ketika kami sedih, ketika kami senang, Tuhan, Engkau selalu menghibur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu membimbing kehidupan kami, karena Engkau adalah teman sejati kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu, untuk taat dan selalu melakukan firman-Mu. Ajarkan kami juga untuk mengasihi teman-teman kami, bahkan mengasihi musuh kami. Tuhan, jadikanlah kami terang di antara teman-teman kami, agar kami dapat bersaksi melalui kehidupan kami tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Halo semuanya. Halo adik-adik, tetap semangat kan mengikuti ibadah Abi Petamburan? Meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat ya. Nah, adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan baru aja, gimana? Firman Tuhannya menarik nggak? Kalian ada yang bingung nggak? Nggak kan? Karena adik-adik pintar semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Abi Petamburan, kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu yang sudah cerita, misalkan ayat hafalan ataupun aktivitas yang lain, adik-adik kerjakan ya. Dan juga saat live streaming atau saat kita ibadah, jika ada kuis live chat, adik-adik juga harus mengikuti supaya kita dapat hadiah ataupun kita dapat tambahan kupon. Ikutin ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga mengucapkan happy birthday buat adik-adik semua yang merayakan ulang tahun di minggu ini atau di hari-hari ke depan. Doa kakak kiranya adik-adik
sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, tambah pinter, tambah taat pada orang tua, terlebih tambah taat pada Tuhan. Oh iya adik-adik, pandemi kita belum berakhir loh, masih ada virus corona di sekeliling kita. Nah, gimana? Adik-adik takut nggak? Nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Apa aja itu ya? Nah, yang pertama adalah kita harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua, kita harus rajin memakai masker saat keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus menghindari kerumunan, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, kalau nggak penting sekali, kita nggak usah keluar rumah. Ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi. Lalu, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi Petamburan minggu depan. Dan sampai jumpa lagi di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 6:30 sore. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus rajin ibadah meskipun secara online. Nah, terima kasih adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita nih hari ini Kak Feve. Iya benar banget. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama.